Ketika kita ngeliat tetangga kita lagi nyapu, kita nanya nggak? Pertanyaannya cuma dua, Bu. Satu, lagi ngapain? Benar. Yang kedua, lagi nyapu. Cuman itu, Bu. Artinya apa? Bahagiain orang itu nggak pakai yang mahal. Bahagian orang itu yang ringan-ringan aja. Ketemu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari sedekah yang 1000. Kalau kita sedekah sekarang begini, 1000 gede apa dikit? 1000, 2,5%, 25 perak. Banyak dikit? Enteng nggak tuh sedekah begitu? Oke, ibu dikasih duit 1 miliar, terus disuruh sedekah 2,5%, 25 juta, gede kecil? Dah kan 2,5% juga. Disuruh ngeluarin nggak mau. Sedekah, Bu. Sedekah, ayo. Sedekah mau tenaga kayak pikiran, termasuk sedekah doa. Umpamanya begini, ada tetangga lagi kesusahan, kita nggak punya duit, angkat tangan kita, ya Allah ya Rabbana ya Karim, saudara saya, tetangga saya sebulan dalam keadaan sulit, bukalah segala kesulitan dengan kesulitannya, berikan jalan keluar, berikan dia solusi yang terbaik. Kalau ada musuh sekalipun, dalam pengertian orang benci dengan kita, sanggupkah kita bersedekah dengan doa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar ala sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ibdali. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita hingga pagi menjelang siang hari ini. Alhamdulillah, Allah berikan kita nikmat sehat, amin, panjang umur, berkah dunia akhirat. Hari ini Allah turunkan berkah untuk kita semua. Sholawat serta salam senantiasa tercurah terlimpah keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Pada kesempatan pagi hari ini kalau saya sebutin guru-guru semua ini belum kelar udah nyebutin sampai maghrib. Ada Kanda Ustazah Haja Ni'mah, alhamdulillah, mudah-mudahan beliau sehat. Kanda Haji Ulfa, Ustazah Haja Aminah yang mana nih? Ada. Udah semuanya aja dah kita doain guru-guru kita pada sehat. Ustazah Maria Ulfa dari Jati, itu semuanya ada nih. Ustazah Ibu Jamalia hadir juga. Udah sempongan semua berpada sehat. Wabil khusus saya punya adik Dinda Ustazah Neneng Ruskia dan Dinda Ustaz Zakaria Ahmad, dan juga masih ada keramat saya satu, kakak ibu saya, Ibunda Saon. Alhamdulillah, saya minta doanya juga, mudah beliau sehat afiat panjang umur. Ini dzikir udah ya? Maulid, baca Quran, ceramah, berarti doa udah kita. Lagi urusan begini mah dengerin ceramah gumoh. Tahu gumoh? Mudah-mudahan kita sehat afiat panjang umur, ketemu bulan Ramadan. Jujur, tidak ada dusta di antara kita. Agak boleh orang ngomong bener, mana dicela.
Pernah gedeg nggak sama imam terawih? Ini kalau ditanya jawaban yang bener ngapa? Ini saya tanya jadi cekakak cekikik, ini saya nanya bener ini. Pernah Umi Ero, maaf ya Allah, maafin saya, maafin. Umi Ero biar sehat, panjang umur berkah. Sampai mana tadi? Gedeg. Giran gedeg mah ingat kita. Ya, ini saya tanya nih, jangan ketawa, jangan senyum. Pernah gedeg nggak sama imam terawih? Enggak, saya kagak yakin sebelah sini iya, sebelah sini enggak. Ini berarti kurang tapi kompak ini. Jujur saya bilang begini, pernah gedeg sama imam terawih? Pernah. Itu tadi ngapa jawab? Ya kan judulnya masih nanya pernah gedeg nggak sama imam terawih? Pernah kan? Itu tadi saya tanya ngapa enggak? Kalau yang imam tua bacaannya lama, nah alhamdulillah rabbil alamin. Ngomong sih kagak, men sikut kita pan yang main. Dok, lama banget. Ganti dah tuh, imamnya rada muda, kencang. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, sampai terus waladhdallin. Kita semangat di belakang nih, ini imam nih. Selesai waladhdallin, Al-Baqarah yang dibaca. Saya tanya, gedeg lagi aja apa enggak? Ya ampun, itu imam aja digedegin, apalagi saya ceramah kelamaan. Makanya saya nggak mau lama-lama daripada saya digedegin. Jadi begini Bu, ya intinya begini, maulid makan kita ini hampir saban hari kayaknya nih. Apalagi perempuan kan, watan lakinya nggak mau dimasakin sampai iya nggak dimasakin man pulang bawa berkat, bawa mie tinggal rebus laki, emang Lazar bini songong. Yang paling penting kalau saya ngambil fokusnya pagi hari ini, peringatan maulid ini mengingatkan kita kepada ajaran baginda Rasul. Ajaran baginda Rasul dari sekian banyak dalam konsep kehidupan cuma satu. Dalam Anbiya Allah katakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmah, cinta kasih sayang. Orang rajin ibadah tapi gedek sama orang, belum sampai itu. Ada nggak orang rajin ngaji tapi masih tekelin? Ini jangan saya belum sampai naik lagi nih. Tidaklah Rasulullah diutus ke alam dunia ini penuh dengan cinta dan kasih sayang. Oh, tekelin. Tekelin apa ya? Ini bahasa tekelin apa? Dengki, tekelin. Kagak boleh ngelihat orang senang. Yang model begini nih senang lihat orang susah, susah ngelihat orang. Ini orang model begini nih batuk mati dah lama-lama. Yang saya maksud, mohon maaf beribu maaf ibu nih. Zaman jahiliyah dan pra sebelum Rasulullah diutus, ini perempuan kagak ada harganya Bu. Beranak pencet, beranak kubur hidup-hidup. Kenapa? Karena perempuan adalah makhluk nomor 2 setelah laki-laki. Maka banyak di mana tempat sejarah telah mengukir dan telah mengatakan dan menulis dengan tinta emas bahwa kelahiran baginda Rasul adalah bagian bagaimana mengangkat harkat derajat perempuan. Luar biasa Bu, nggak tanggung-tanggung. Rasulullah angkat derajat ibu dalam Al-Quran diabadikan, ada surah An-Nisa, emang ada surat Ar-Rijal. Bangga tuh Bu, bangga.
Perempuan luar biasa. Yang kedua, Allah angkat ini perempuan dalam posisi adalah sebuah kebanggaan dan pondasi negara. An-nisa'u imadul bilad. Wanita adalah tiang negara. Bangsa ini bisa kokoh, bangsa ini bisa kuat, negeri ini bisa mapan, ada di tangan kaum perempuan. Tiga, ketika ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang satu orang laki-laki, dia bertanya, siapa yang harus saya hormati dan saya pergauli dengan baik? Ummuka, ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Yang ketiga baru bapakmu. Artinya apa? Ternyata derajat perempuan itu lebih mulia ternyata. Jadi ibu harus bangga. Yang keempat, tidak ada perhiasan yang paling indah di alam dunia adalah perempuan. Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu. Ibu jangan sekali-kali tanggalkan ibu sebagai perhiasan. Sekali ibu melakukan satu hal yang salah, maka jatuh ibu bukan lagi sebagai perhiasan. Ini kalau dibahas semuanya nggak bakal cukup nih, nggak bakal. Yang paling penting, ibu ini bersyukur atas lahirnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ambil dari empat, satu, peran ibu dalam kehidupan berbangsa, beragama dan bernegara. Coba kita lihat. Rasulullah ditanya, siapa yang dihormatin? Ibu, ibu, ibu. Berapa tuh? Baru? Ibunya berapa? Bapaknya? Dengerin, makanya kalau orang ini bagaimana sama laki diajak ngomong sama Ustadz aja Roman yang mau protes. Lapan saya mah lagi nanya, kan Nabi ditanya nih, dengerin, jangan tawa dulu, kan Nabi ditanya. Ntar ke ibu tahu, ntar bini saya yang gedek nih sama saya nih. Kan Nabi ditanya, siapa yang saya pergauli dengan baik, saya muliakan? Pertama siapa? Kedua? Tiga? Berapa tuh ibunya? Habis itu baru jawab, bapaknya berapa? Emang salah saya ngomong? Makanya kalau punya pikiran yang kotor aja, ngapa? Ibu, 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 tiga. Kenapa ini perempuan? Oh ternyata dahsyat. Pertama, seorang wanita hamil. Kedua, seorang wanita melahirkan. Yang ketiga, menyusui dan merawat. Ini yang tidak dimiliki oleh para suami, tidak bisa dimiliki oleh kaum laki-laki. Kenapa? Ibu, ibu, ibu. Perjuangan seorang perempuan jauh lebih dahsyat daripada laki-laki. Ini belum bunting hamil, belum. Kan ada yang namanya ngidam tuh. Ngidam. Minta mangga pentil jam 2 malam. Orang udah beton rumah semua sekarang. Ada yang ngidam tuh. Nggak tahu dah kalau zaman sekarang mah. Wajibnya Ustazah kan mah. Ada yang jelek ngeliat nasi itu. Ada ya? Ya masih bagus daripada orang lakinya kagak mandi-mandi boleh jadi. Itu ngeliat nasi bisa jelek. Ya Allah, ini kan macem-macem ngidam. Ngeliat nasi jelek, tapi saya pikir masih bagus daripada ngeliat muka lakinya muntah. Dan lebih serem. Itu baru bunting, baru ngidam tuh, bunting. Saya emang nggak ngerasain dah. Makanya kalau misalnya ada laki romana tekak banget, romana laki di belakang bandel banget, ambil batu bata merah bangsa 5 biji. Jangan ditimpuk, dosa kita. Bang, pegang nih batu bata merah, ikat pakai angkin 5 bulan, jangan copotin. Maksudnya apa? Saya capek bang bunting, biar laki ngerasain. Kata lakinya apa? Bunting kagak, kondor gua. Itu baru bunting tuh. Kan ibu serba salah. Tidur tengkurap menjotan, miring koclak, lentang ngap, nggak bisa napas.
Emang kalau mau kemana-mana kali saking capeknya disangkutin gitu kan kagak. Udah mana capek banget gua, nggak bisa. Itu bunting sampai sebegitu 9 bulan gondal gendol. Beranak. Begitu beranak tertulung-tulung. Yang masih ada emaknya. Ya Allah mak sakit banget, diusap kita mama kita. Sabar ntar gua keluar. Udah pembukaan 1 belum juga. Pembukaan 2 belum juga. Pembukaan 3 belum juga. Nah baru udah ngablak 9. Itu emak kita megangin kita tuh. Ya udah sabar ntar juga keluar, biar sabar. Nggak lama anaknya udah umur 3 tahun bunting lagi, ngeluh lagi. Ya Allah mak sakit banget mak. Udah anak 2, 3, anak 3 tahun bunting lagi. Yang kelima mamanya kesel. Lu giliran enak lu diem aja. Itu baru beranak tuh ya, belum nyusuin tuh, nggak bisa tenang sepanjang malam. Udah anak tenang, bapaknya kagak tenang. aduh itu perjuangan perempuan, coba bayangin. Makanya umuka ibumu itu. Nah sekarang kita mau jujur, saya nih pas begitu, makanya ada peribahasa ketika melahirkan itu sakit luar biasa. Ada berapa jaringan urat saraf yang putus, maka ketika ini dialami oleh seorang wanita, dia meninggal dalam keadaan syahid. Kenapa? Karena luar biasa perjuangannya bu. Itu laki nemenin ngeden, kan cuma ngeden doang. Aduh sekalinya ngeden cepirit. La ilaha illallah. Segitu doang. Mulia. Coba dah, yang ngajarin makan siapa? Yang ngajarin ngomong siapa? Lah itu laki ngapain? Coba bayangin tuh, baru jalan mau dia belajar ngomong, dia ini ibunya ngajarin, cuman jangan pakai dicadel-cadelin. Acan neng, acan makan pakai acan. Begitu bocah jatuh aja, jatuh. Pakai itu bocah ngomong rada cadel ngapa? Emak moyangnya sih ngomong kagak danta. Coba tuh ibu luar biasa. Makanya saya bilang ibu. Coba ibu lagi makan enak-enak sama ikan asin, sama sambal, sama lalap. Bah, anak prepet. Emang itu emak langsung jember? Ditaruh tuh nasi, ditaruh tuh sambal, ditaruh tuh lalap, selesai, diberesin dulu, diraup, dicebokin. Kelar baru makan lagi. Apa salah cocol? Itu mainnya saking lapar kali ya. Coba giran laki kita nih lagi makan, anaknya BAB pup, apa yang diomongin? Nih anak lu tuh. Lah kata bininya, emang anak siapa bang? Itu baru segitu tuh, perjuangannya luar biasa. Makanya maulid ini, ayo bu, ini generasi terbaik itu dilahirkan dari rahim seorang ibu. Generasi yang terbaik dilahirkan oleh seorang rahim seorang wanita. Kalau ibu pengen anak menjadi anak yang saleh, menjadi anak yang saleha, rawat diri ibu, makanan yang baik. Ingat apalagi perkataan-perkataan. Maka ibu adalah bagian madrasatul ula. Sekolah pertama buat anak-anak kita adalah ibu. Makanya ibu jangan pernah mengatakan saya pengen anak saya jadi ini, jadi ini, jadi ini. Cuma satu, habli minas salihin. Jadikan anak saya ya Allah anak yang saleh dan saleha. Kalau dia saleh dan saleha, mau jadi apapun judulnya dia, kita sebagai orang tua akan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih kayak adik saya, Ustazah Neneng Ruskia. Ibunya berjuang, ibunya berkorban sampai hari ini bisa dilanjutkan oleh anaknya. Ini yang paling mahal. Kalau kita meninggalkan nanti entah apa yang akan kita bawa. Selain amal soleh dan anak-anak yang salehah,
idza mata ibnu adam in qata amalu, semua putus, anak-anak Adam putus. Salah satunya sedekah jariyah. Maka kalau pengen kita terkenang sepanjang masa dalam kehidupan kita, sering-seringin ibu bersedekah. Sedekah itu bukan cuma duit, Bu, bukan cuma dengan harta. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin thaliq. Jangan pernah anggap amal enteng itu, walaupun saat kita ketemu wajah kita berseri-seri, termasuk itu bagian adalah sedekah. Coba ibu kebayang punya tetangga mukanya cemberut aja, enak gak dilihatnya? Kita punya saudara mukanya ketekuk aja. Kita ini makhluk sosial yang nggak bisa hidup sendiri, Bu. Coba deh nih, ada kita punya tetangga lagi nyapu depan rumah. Nih kita manusia nggak bisa hidup sendiri. Lu mau kaya kek, lu mau pinter kek, nggak bisa. Ketika kita ngeliat tetangga kita lagi nyapu, kita nanya nggak? Tetangga nyapu, tetangga ditanya, tetangga kan nyapu, tanya kan? Tanya, ditanya nggak tuh? Ini ngetes orang lapar sih sebenarnya. Pertanyaannya cuma dua, Bu. Satu, lagi ngapain? Benar. Yang kedua, lagi nyapu. Kan geblek. Tambah lagi sehat. Ya, 3 tuh pertanyaan. Geblek juga. Nih umpama kita butuh orang lain itu cuma sekedar obrolan. Yang nanya enak, yang ditanya enak, asik gitu. Kalau ditanya, ngapain lo? Buta kali gue lagi ngapain pakai ditanya? Lah berantem. Lah lagi nyapu kok, bukan biakin kebo. Berantem lagi aja. Empok sehat. Lalu lihat pakai biji mata lu pakai nanya gua, kalau gua sakit mah gua kagak nyapu. Cuman itu, Bu, artinya apa? Bahagiain orang itu nggak pakai yang mahal. Bahagiain orang itu yang ringan-ringan aja. Ketemu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Coba ucapan salam terjadi tapi muka cemberut. Assalamualaikum, salam. Mana Pok? Mana kek? Pok sehat? Dah lihat aja gua. Itu kelar ketemu kita ngomong. Itu dia kapan gilanya ya? Sedekah yang banyak, apalagi sedekah pakai duit. Wah udah dah, nggak bakal susah, Bu, kalau sedekah pakai duit. Nggak bakal. Ibu tahu gazebo? Ini ada yang udah ikut gazebo belum? Udah, alhamdulillah. Saya nuntun ngajak dengan konsep sedekah sehari 1000. Ibu bisa nolongin bantu anak yatim, karena setiap bulan kita santunin. Alhamdulillah gazebo sekarang itu pusat sampai cabang itu setiap bulan 1.300 yatim rutin tiap bulan kita santunin. Yang kedua, pengurusan jenazah. Kalau ada anggota yang meninggal, itu bukan cuma satu kepala, satu kakak diurus oleh gazebo atau oleh wahdi center. Yang ketiga, ada sistem pendidikan. Kenapa saya sampaikan juga biar ibu tahu juga gazebo itu larinya kemana. Maka ada pondok pesantren yatim duafa yang kita kelola di Wahdi Center, dan alhamdulillah ada santri yang kita kirim juga ke Jawa, ada yang kita kirim santri tahfidz Quran di Sulaimania cabang negara Turki. Ini tujuannya apa? Berangkat dari sedekah yang 1000. Kalau kita sedekah sekarang begini, 1000 gede apa dikit? Oke, sekarang kalau 10.000 2,5% berapa duit? 200, 1.000, 2,5%, 25 perak. Oke, 25 perak gede apa dikit? Kecil apa banyak? 25 perak. Kalau duit kita 1.000, mau nggak sedekah begitu? Mau. Tapi kalau duit kita 1 miliar, sedekah 2,5%. Dengerin, 1.000, 2,5%, 25 perak. Banyak dikit? Enteng nggak tuh sedekah begitu? Oke, ibu dikasih duit 1 miliar, terus disuruh sedekah 2,5%.
5 juta, gede kecil? Dah kan 2,5% juga. Oh ternyata kita kalau ngitung begitu paling resep. Disuruh ngeluarin nggak mau. Sedekah bu, sedekah, ayo sedekah, mau tenaga kayak pikiran, termasuk sedekah doa. Umpamanya begini, ada tetangga lagi kesusahan, kita nggak punya duit, angkat tangan kita, ya Allah ya Rabbana ya Karim, saudara saya, tetangga saya sebulan dalam keadaan sulit, bukalah segala kesukaran dengan kesulitannya, berikan jalan keluar, berikan dia solusi yang terbaik. Kalau ada musuh sekalipun, dalam pengertian orang benci dengan kita, sanggupkah kita bersedekah dengan doa? Kalau ada orang gedeg sama kita, yang minta maaf dia apa kita? Pasang kuping biar terang. Kalau ada orang gedeg sama kita, yang minta maaf nih, yang gedeg dia yang minta maaf apa kita yang minta maaf? Yang normal aja, yang normal pakai nafsu dah. Jangan pakai sok banget alim. Dia kan yang minta maaf, berarti kita belum belajar. Silman qata'ak wa tu'ti man haramak. Sambung sama yang mutusin, ngasih sama yang nggak ngasih. Kalau ada orang yang seakan-akan marah dengan kita, kita duluan yang datengin. Kenapa? Itu ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tu'ti man haramak, kasih sama orang yang ngasih. Kalau ada orang pelit, kita balas. Itu jawaban diplomatis itu. Jujur betul, itu karena syahwat kita. Kalau ada orang pelit, itu pasti kita bilang, liatin ntar. Gue lagi liatin aja emang dia blangsaknya di mana, mam. Sedekah banyakin. Yang kedua, nyari ilmu. Ini majelis begini bu, ilmu manfaat ini luar biasa. Cuma yang paling penting, satu huruf satu ilmu, amalkan. Itu yang kemudian menjadi ilmu akan bertambah. Nah yang ketiga, anak yang soleh solehah. Ini yang mahal zaman sekarang. Soleh dan soleha ada di tangan ibu, tinggal tergantung ibu. Jangan pernah sekali-kali pertontonkan buruk sikap kita di depan anak-anak kita. Maka saya sering pesan, kadang-kadang saya ngomong sama saudara saya, kalau bikin status WA jangan bikin sakit orang. Kalau swat jangan bikin sakit orang. Kan kita kalau nulis solehah banget, soleh, wah udah dah paling solehah kita. Itu questionnya luar biasa. Jalani hidup dengan penuh kekhusyuan. Padahal habis nabokin laki. Kalau dapat senang jangan suka dimerek-merekin bu. Ini lagi makan dipoto nih, cekrek. Hindarin tuh, hindarin. Kullu dinikmatin mah masud. Kalau orang dikasih nikmat itu pasti banyak yang hasud. Kita lagi foto asik nih, sek, cekrek, dia ngomong, utang lu bayar, jadi makan. Gaya doang lu, makan di mana aja, 100.000 belum lu ganti. Jangan pernah pertontonkan. Ya, ibu kalau kesel banget sama laki, jangan pernah tunjukkan di depan anak. Kasihan anak kita jadi korban. Dulu orang Betawi nih, ya Bu Haji, Bu Haji aja tuh bahasanya. Itu kalau giran marah kita, kan kalau kebun binatang belum dikeluarin, belum kelar itu. Zaman dulu, lu memang dasar bini kunyuk. Lah bininya dikata kunyuk, bini nggak nerima. Lalu laki monyet. Dia kasihan anak kita. Lah berarti gua turunan lutung. Itu bahasa tuh, baik-baik. Makanya kalau bisa nih dengan penuh kelembutan, ntar pulang nih. Kita emang dasar kagak biasa sih, nggak biasa, kita emang dasar nggak biasa. Nigiran kita kemana-mana, assalamualaikum orang kita, emang jelas. Lelaki jawab, lam. Nanti pulang nih baru depan pintu diri jangan ketok. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu laki kita lagi di atas bangku kenceng banget buka pintu, begitu setan lo gua kata tamu. Lo orang kagak biasa. Coba ada ibu tadi pergi maulid tadi, salaman nggak sama laki? Salaman. Cium tangan bolak-balik, cium pipi kanan kiri.
Kalau kata anak sekarang sayur. Coba dong begitu mau berangkat ngaji, pap, yeah. Oke mam, wow. Anak kita lagi, dah ini bapak gua sama gua ngapa ya? Coba begitu mau berangkat cium pipi kanan pipi kiri anak kita ndet luar biasa sahdu. Ini saya bukan bercanda, serius bu nih. Pak, pak, ini jangan sampai ngelihat ada bini ngomong sama lakinya, bang, saya kadang-kadang iri ngapa tetangga kita anu asal kemana-mana dicium pipi, gua udah coba neng, udah ngapa, lah kagak, dari yang marah, lebih bini orang. Maksudnya saya bang, tuh sampai begitu, coba begitu berangkat selesai set cium pipi kanan pipi kiri, iya, itu laki lagi begini aja, lo kalau masih hidup aja gua gak kubur. Saya pagi-pagi tuh, pagi-pagi udah kita siapin tuh laki kita, udah nanya, beb, ya ay, nih sebenarnya nih bahasa bebek sama ayam bu ini. Lah emang bebek sama ayam ketemu di sawah. Lu mau kemana beb? Di galengan tuh. Mau ke situ ay, itu bahasa ayam sama bebek. Coba begitu pagi-pagi, ini gak ada yang ngerti kali galengan ya. Begitu pagi nih pagi laki kita bangunin, set, begitu bangun kita tanya, bang, beb, mau teh apa cucu? Lah laki kita baru begini, cucu. Apaan beb? Cucu. Anak kita luar biasa. Begitu selesai, udah nyusu, tanya lagi, beb mau nyarap, boleh? Nasi uduk apa cioyeng? Iya. Yeah. Kata lakinya, cioyeng sama iyoy. Anak kita lari, mang, ngapa? Emak sama bapak pelok. Itu kecil tuh, ini kan kelihatannya bercanda, tapi kan perlu kita coba. Pernah nyoba begitu? Tapi jangan nyoba cadelnya. Begitu pulang, abang apa? Nah kata laki kita, lu pulang mulut jadi ngapa kesurupan? Ya, jadi biar kita nanti kalau punya anak soleha, punya anak soleh, jangan sampai sih kita udah mati, belum mati tuh habis sholat, Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terbujur kaku kita, di atasnya sudah ada hamparan kain putih, terbungkus sudah wajah kita terpejam dengan indah. Yang satu baca surah Yasin, yang satu sudah membaca surah Yasin sambil meneteskan air mata. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Air matanya keluar, dia pegang kaki emaknya, dipegang kaki kita, dipegang tangan kita, dipegang pipi kita, sambil tetesan air mata beriringan dengan isak tangis anak-anak kita. Ya Allah, ibu saya yang lahirin saya berjuang dengan hidup dan kematian, jangan pernah disentuh ya Allah tubuh, daging, tulang, kulitnya ya Allah dari sentuhan api neraka. Ketika ibu saya masuk ke liang lahat alam barzah, luaskan kuburnya ya Allah. Sepanjang hidup tidak pernah nyenyak hanya untuk meniduri saya. Sepanjang hidup tidak pernah kenyang hanya untuk menyuapi saya. Sepanjang hidup dia relakan dirinya digigit nyamuk hanya untuk melindungi saya. Muliakan, angkat ibu saya ya Rabb, angkat bapak saya ya Rabb derajatnya, karena dialah yang menyebabkan kehadiran saya ke alam dunia, yang menjadikan saya di alam dunia ini mengenal Allah, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iringan itu yang menjadikan waladun soleh, yang derajat orang tua kita dan kita nanti diangkat oleh Allah Jalla Jalaluh. Tapi na'udzubillah wa iyadallah, kita mohon pertolongan daripada Allah Jalla Jalaluh. Jangan sampai saat kita belum wafat, kita masih hidup,
anak-anak kita menyakiti diri kita, ucapan, tindakan dan perbuatan. Tapi saat kita sudah meninggal, apa yang bisa kita lakukan? Hanya iringan doa dan permohonan munajat kepada Allah. Hari ini kita akan terus mengatakan kepada Allah dan terus berdoa, ya Rabb, kabulkan permintaan hambamu yang dhaif, yang lemah dan fakir ini, untuk menjadikan anak dan keturunan saya keturunan yang salihin wa salihat, menjadi permata hati dan jantung, di mana saya hidup mereka menyenangkan, di mana ketika saya meninggal mereka yang selalu akan mendoakan. Tidak ada lagi kebahagiaan hidup. Harta yang kita punya, berapa tanah luas yang kita miliki, berapa luas rumah yang kita tempati, berapa lezat makanan yang kita nikmati, makanan yang mahal lezat semua jadi kotoran. Rumah yang kita tinggalkan jangan-jangan jadi perebutan antar anak. Uang yang kita simpan akan dikeluarkan, dibagi-bagi kepada anak dan keturunan kita. Lalu apa yang kita bawa ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala? Di tempat ini kita munajat, kita sadar diri dosa kita jauh lebih banyak daripada ibadah yang kita lakukan. Kalaupun kita mengatakan cukup sudah amal kita, terlalu sombong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita baca surah Al-Fatihah wabil khusus. Pertama, ada guru saya yang mendampingi saya, termasuk yang selalu mendampingi saya. Terbentuknya Wahdi Center, ada santunan, ada mobil ambulan, salah satunya yakni Habib Al-Mahbub Al-Habib Ahmad bin Uthman bin Alwi bin Uthman bin Abdullah bin Agil bin Yahya. Itu adalah yang selalu mendampingi saya. Berapa hari yang lalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan banyak cita-cita yang masih saya pegang dengan beliau. Dan terakhir sebelum dia sampai meninggal masih bertanya kepada saya, jangan bikin yang lain-lain dulu kecuali sampai tuntas asrama untuk pesantren putri di pesantren Ayam Wahdi. Dan itu masih terngiang-ngiang dengan saya. Beliau dampingin saya, Bu. Saya sedikit cerita dulu. Itu dari saya bujangan. Dan Habib Ahmad ini adalah cicit dari Mufti Betawi. Cicit dari Mufti Betawi. Habib Uthman bin Abdullah bin Agil bin Yahya mengarang Sifat 20 dan kitab Irsyadul Anam. Itu yang mendampingi saya dari mulai saya kenal dengan para habib yang lain. Beliau yang nuntun saya sampai sebelum meninggal. Dia sempatkan waktunya dalam keadaan sakit, nafasnya terengah-engah, cuma kepengen supaya saya bisa ziarah ke Habib Soleh Tanggul. Beliau sakit tidak ngomong, sampai di tengah perjalanan sakit seseknya luar biasa. Setelah selesai baru dia ngomong kepada yang lain. Dia sudah puas karena ngajak saya untuk hadir di Habib Soleh Tanggul Jember. Dan itu sesuatu yang luar biasa buat saya. Dan sekarang yang saya kerjakan ini adalah bagian dari impian dan cita-cita beliau serta doa-doa beliau. Mudah-mudahan beliau Allah tempatkan raudhah min riyadhil jannah. Termasuk ibunda daripada saya punya adik, Mama Haji Masudah, Manda Haji Sidik. Insya Allah Allah tempatkan beliau di raudhah min riyadhil jannah. Dan adik saya diberikan sehat afiat panjang umur, sabar, istiqomah untuk membimbing umat, membawa umat mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga doa daripada semua keluarga besar saya termasuk ibunda Hajanya Rihana, mudah-mudahan pun mereka dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang soleh. Dan orang-orang tua kita yang meninggal pun, yang hadir pada hari ini, orang-orang tua kita dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh baginda Rasulullah SAW. Dan kita yang hadir di tempat ini, ya Allah, saya yang hadir di sini miskin dari rahmat-Mu, butuh kasih sayang-Mu. Dosa kami jauh lebih banyak daripada amal soleh yang kami lakukan. Andai kata Kau cabut nyawa kami, Kau pisahkan antara jasad dan ruh kami, terlepasnya ruh dari jasad kami, matikan kami semua ya Allah dalam keadaan husnul khatimah, mati dengan cara yang baik, di tempat yang baik, pada saat yang baik, dengan bibir dan lisan kita mengucapkan kalimat La ilaha illallah, La
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya mohon maaf jika ada ungkapan, kata dan kalimat yang sampaikan ada kesalahannya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.